tuh kalau cerita di sinetron tuh kan kayak bayi tuh dianyutin ke sungai gitu kan. Akhirnya aku tuh bikin cerita. Benar-benar. Nama kita sama gak sih? Gimana? Nama kita bentar, sama gimana? gak sih? Gak aktif lagi toh gitu loh. Nah aku nggak tahu mereka karena apa gitu nggak aktif tapi Halo guys, balik lagi sama aku Miu Dan aku Rain. di VTuber Corner. Hari ini kita kedatangan tamu dengan konsep karakter kelinci yang dengar-dengar dibesarkan sama seekor ibu kucing. Kira-kira siapa ya? Siapa ya? Harusnya udah ketebak sih dari thumbnailnya nanti. Langsung aja kita panggil Amaya Miu. halo. Halo Miu. Halo. Miu ada Jiko nggak? Ada sih tapi Boleh dong, Jiko dulu nggak sih? Jika dulu dong. Oke. Halo semuanya, saya Mio Malam. Perkenalkan namaku Amaya Mio. Aku seekor kelinci yang dibesarkan oleh ibu kucing dan aku Seiso. Halo Miu. Halo Miu. Halo. Geli aku. Kok bisa sih geli sendiri sama Jiko kamu sendiri? Iya, justru itu. Kalau disuruh Jiko malah geli. Halo Miu, aku Miu. Benar-benar. Nama kita sama gak sih? Gimana? Nama kita bentar, sama gimana? gak sih? Waduh, apakah kita bisa bertukar badan anjay? Kebetulan banget nih kan bahas nama nih. Nama kamu ada arti gak sih? Arti dari namamu. Filosofinya mungkin. Ada tapi nggak nyambung sih. Gak nyambung. Jadi Amaya itu dari bahasa Jepang, artinya itu hujan di malam hari. Aku hujan juga. Iya ini. Satunya iya kan? Rain berarti hujan juga. Ya itu di Inggris, kalau ini di Jepang gitu kan. Terus kalau Mio itu dari ide, kalau suara kucing kan biasanya meow-meow gitu kan. Nah, tapi kalau bayi kucing kan suaranya nggak meow-meow gitu. Suaranya lebih kayak miu gitu loh. Nah, terus aku bingung bagaimana menuliskan suara mengalfabetkan suara kucing bayi kucing ini gitu. Terus ya udah aku miu. Oh, ku tambahin aja soalnya kalau MIU terlalu pendek gitu. Jadinya miunya dari suara bayi kucing. Kenapa? Alasannya sih karena kan sesuai lore aku kan. Aku kan kelinci yang ya kasarannya dibuang sama ortu. Aku dibuang sama ortu ke sungai gitu. Nah, terus akhirnya aku dirawat sama ibu kucing kan. Ya udah jadinya Miu. Oh, berarti dipungut ceritanya. Iya, adopsi gitu lebih enak gak sih? Adopsi. Maaf. Pungut nggak tuh? Nama Ya, kita kan sama nih ya, kebetulan banget gak sih? Terus kira-kira plot twist sebenarnya kita sudah rencanakan ini Iya. dari 4 tahun yang lalu. sih gitu. Kira-kira apa kesukaan kita juga sama? Apa tuh? Kita tes. Kamu lebih suka Oke. sushi atau sate kelinci? Susi lah, pakai nanya. Aku kira berarti nggak sama gitu loh. Soalnya aku suka sate kelinci. Hati-hati Miu. Boleh. Kayaknya aku tiba-tiba ada acara, boleh cabut gak ya? Mau pamit gitu tiba-tiba. Mungkin kalau aku ketemu kamu terus kita ketemuan di real life, aku langsung bawain karung untuk menangkap kamu terus. Panik dia. Nggak mau. Jangan panik. Nggak boleh nyentuh aku. Nggak mau. Oke, kita next aja ya biar nggak ngebahas yang serem-serem gitu. Iya, boleh langsung skip aja ini. Gimana sih kamu ini awal mula bikin konsepmu ini, karakter ini? Lore ceritanya gitu ya. Bener. Jadi kalau zaman 2021 itu kan banyak lore VTuber tuh kayak ke arah sedih gitu kan. Nah, terus aku tuh suatu hari nggak tahu kenapa pas mandi, intinya pas mandi, semua ide keluar dari toilet gitu ya, selalu ya. Aku
tuh kepikiran mau ngikutin lore-nya kayak sinetron-sinetron di Indonesia gitu. Dramatis ya. Ya kan banyak tuh kalau cerita di sinetron tuh kan kayak bayi tuh dihanyutin ke sungai gitu kan. Akhirnya aku tuh bikin cerita di desanya Miu pas waktu kecil itu yang sebelum dihanyutin tuh tiba-tiba kebakaran gitu. Nah terus orang tuaku yang kelinci itu panik karena kebakaran. Pokoknya pengen aku selamat gimana pun caranya. Akhirnya aku tuh dihanyutin, ditaruh di keranjang gitu. Aku dihanyutin ke sungai. Terus ada secatik surat gitu kan, nitip ke seseorang buat ngerawat si Miu ini gitu. Nah, setelah saya berkelana di sungai, Untung gak dimakan hiu. untungnya belum dimakan buaya. Kalau sekarang banyak buaya darat kalau di tempat saya. Nah, akhirnya tuh suatu hari Mio tuh ditemukan sama ibu kucing gitu. Nah, akhirnya dirawat sampai dewasa sama ibu kucing ini. Tapi waktu aku udah menginjak umur 20 tahun, aku tuh kayak penasaran gitu. Aduh, orang tua aku yang asli tuh kemana? Apakah mereka masih hidup gitu kan? Aku nggak punya informasi sama sekali gitu kan. Akhirnya aku memberanikan diri buat berkelana mencari orang tua aku yang kelinci itu, salah satunya dengan cara streaming di YouTube. Karena kalau streaming di YouTube lebih gampang daripada aku harus keliling naik gunung. Bener sih. Masuk akal. Siapa tahu Nah, mereka jadi lihat begitu. gitu kan. Kenapa? Siapa tahu orang tuamu ngelihat. Siapa tahu tiba-tiba apa stream aku ini FYP ke ortu aku, terus dia komentar gitu, Mio sudah lama kita tidak bertemu gitu. Nah, Mungkin next stream bakal ada yang komen kayak gitu. kalau yang Mengaku-ngaku. ngaku-ngaku gitu ya. Berarti kamu bukan yang dibuang ya ceritanya? Karena itu tadi kan kayak mau diselamatkan karena lagi ada bencana di desa kamu. Iya, cuma ya ujung-ujungnya saya dibuang. Kamu tuh pertamanya tuh VTuber indie atau ini atau udah ada agensi, udah beragensi gitu. Bisa diceritain nggak perjalanannya? Sampai sampai apa namanya? Sampai masuk AK. Oke, jadi dulu tuh aku pernah ada di agensi gitu kan, pernah agensi ada yang agensi. baru merintis gitu. Cuma setelah kurang lebih 7 bulanan, akhirnya aku jadi indie. Nah, Oke. waktu indie tuh kurang lebih seingat aku sih sekitaran, bentar, aku lupa. Bentar, oh iya, sekitaran 10 bulan Lama ya. indie. Terus akhirnya sampai direkrut EKE di bulan November. Nah, Oktober soalnya apa tanda tangannya? Maaf. Di akhirnya November 2022. Oh, itu pertama kali Itu kamu di- masuk AK. Iya, betul. Kalau apa alasan mungkin ya, kenapa aku akhirnya memutuskan gitu ya masuk AK itu karena pas 10 bulan aku jadi indie itu kerasa banget aku udah nyampe limit gitu, dimana indie itu kan apa-apa semua ngerjain sendiri kan, kayak nggak cuma streaming gitu loh, kayak ada yang harus aku lakukan di balik layar kaca kalian ini. Banyak banget tuh administrasi yang harus dikerjakan yang kalian mungkin belum tahu gitu. Kayaknya kalian juga nggak mau tahu, soalnya saya juga pusing ngurus ini. Sepil dong satu yang Ah. kamu pusing itu. Aduh, pajak. Pajak ya, itu tuh paling pusing tuh. Salah satunya apa ya? Keuntungan join agensi itu ya bisa dibantu gitu untuk urusan administrasinya. Kalau yang paling apa ya? Yang paling terbantu buat aku sih so far itu sponsorship gitu. Jadi aku kan nggak harus kontak gitu kan sama calon klien yang mau sponsor gitu satu-satu kan. Kalau ngontak satu-satu tuh kan biasanya pakai harus meeting ya, online meeting gitu kan, memakan waktu banget sih. Oh iya. Tapi dengan kamu pindah-pindah agensi, terus sempat ke agensi satu, terus ke independen, terus masuk ke AK, jadi berguna nggak sih? Ada manfaatnya gitu loh untuk bentuk komunitas fans kamu biar tetap solid sama dukung kamu. Banyak sih,
Soalnya aku waktu dari indie tuh malah menyadari gitu bahwa VTuber tuh nggak akan bisa berdiri tanpa fanbase-nya, tanpa komunitasnya gitu. Di situ aku nyadar kayak oke, aku beneran harus menjaga komunitas aku harus kayak merangkul mereka, kayak kita itu sama-sama berjuang gitu. Ayo berjuang untuk mencari ibu kelinci. Masih Balik lagi ya tujuannya. Masih dong. Siapa tahu dari om-om di sebelah aku yang nonton ini ada ibu kelinci. Aku juga membantu mereka buat nyemangatin karena gimana ya, penonton saya om-om ini kan banyak sekali ya masalah hidup yang harus dijalani gitu. Setidaknya aku bisa jadi tempat untuk mereka untuk curhat gitu, untuk kasih solusi juga. Berarti yang paling itu termasuk salah satu yang paling penting ya tadi yang kamu sempat bilang kalau komunitas itu hal yang terpenting bagi VTuber. Iya. Nah, selain komunitas tuh apalagi yang menurut kamu hal terpenting ya untuk seorang VTuber? Menurut aku ya, kalau ini yang dari diri sendiri ya. Boleh. Kalau komunitas itu kan kayak eksternal ya, maksudnya Eksternal. aku bisa jaga tapi tetap ada pengaruh juga dari luar. Kalau ini yang dari aku sendiri, itu menurut aku perlu banget konsistensi sama mental yang kuat sih. Karena kalau mau kita flashback lagi ya, 2021 April pertama kali aku debut tuh, mungkin waktu itu yang penting itu berbeda dengan sama yang sekarang gitu. Kalau waktu itu tuh menurut aku yang paling penting tuh cari artis model dulu sih. Oh, ini karakternya. Iya, yang buat karakternya. Kalau bahasa kita kan artis live 2D sama artis rigger kan. Iya. Live 2D rigger. Karena waktu itu tuh 2021 tuh kayak belum banyak gitu loh. Kayak sekarang. 2021 itu beneran dikit banget. Bahkan aku waktu memulai nggak tahu sama sekali siapa gitu loh yang bisa aku kontak gitu. Berarti proses kamu buat nyari artis rigger sama yang gambar sebut aja mama papa lah ya. Nah, itu agak lama dong. Pada saat Iya, waktu itu aku pernah banget sebelum debut ya, walaupun akhirnya nggak kepakai sih, karena waktu itu kan akhirnya masuk agensi. Tapi sebelum itu tuh aku sempet komis kayak di luar gitu, tapi bentuknya viroid. Jadi 3D. Karena beneran nggak ada arah gitu loh, nggak tahu gitu kan. Beneran waktu itu tuh kayak nggak ada pedoman, mau cari di YouTube cara menjadi VTuber juga nggak ada gitu loh. Belum ada. Kalau sekarang kan kalau kita lihat ya, tahun sekarang 2025 lah ya. Itu tuh kan para artis live 2D rigger tuh udah banyak banget. Banyak banget. Udah banyak tuh, kayak ada apa ya, bisa dibilang ada sesuai budget masing-masing pun ada gitu. Ada yang budgetnya kalau sekian, oh ini artisnya tetetetetetet gitu. Kalau mau yang lebih mahalan dikit biar detail, ada tuh yang artis ini, artis itu. Sekarang mah udah lebih gampang kalau menurut aku. Cuma kalau misalnya aku sekarang lihat ya, sebenarnya tuh kayak apa ya, kayak VTuber tuh ada banyak banget yang aku lihat gitu ya. Awal-awal mau debut tuh gencor banget tuh. Sampai aku udah lihat, buset, ini modal berapa puluhan juta kelihatan nih. Setelah aku lihat kayak mentok 6 bulan tuh tiba-tiba ngilang gitu. Si ini ya artisnya. Enggak, VTuber yang debut itu yang gencar-gencar debut, terus tiba-tiba dia kok loh nggak aktif lagi toh gitu loh. Nah, aku nggak tahu mereka karena apa gitu nggak aktif, tapi kalau aku aku memposisikan diriku ke mereka, ini kalau menurut aku menebak-nebak doang ya, bisa jadi antara konsistensinya ngedown gitu. Ya jadi nggak konsisten. Jadi tiba-tiba mungkin waktu debut semangat gitu ya, terus pas 2-3 bulan aduh udah males, capek, tutup aja gitu. Lagi gitu ya. Excitingnya hilang, terus arah tujuannya hilang, mungkin seperti itu. Nah, terus kan banyak juga tuh yang mungkin VTuber tuh mungkin belum tahu kalau sebenarnya dunia entertainment tuh keras. Apalagi kalau misalnya
jadi VTuber tuh kan bisa banyak alasan ya, tapi mungkin ada yang menjadikan VTuber itu aku cari ceperan gitu, aku cari uang tambahan gitu juga bisa kan. Nah itu keras banget tuh buat VTuber yang mau mengarahkan ke arah sini nih. Aduh curhat. Nah terus kalau menurut aku juga mental yang kuat itu penting, karena secara nggak langsung kalian jadi VTuber tuh kan kalian jadi influencer gitu kan. Kalian kayak memberikan pengaruh ke penonton kalian gitu. Jadi ya manner, sikap itu harus dijaga yang baik gitu. Soalnya kalau misalnya ya kasarannya blunder gitu ya. Itu kan bisa ada potensi kayak digoreng gitu kan ya, apalagi tahu sendiri netizen menggoreng gimana. Kalau misalnya udah digoreng tapi mental nih belum siap gitu untuk menerima kritik ya, kita kan bagaimanapun juga harus terima kritik dan saran gitu, tapi kita juga harus filter gitu, kritik yang mana yang perlu kita dengarkan, kritik mana yang kita nggak perlu dengarkan gitu. Jadi menurutku itu berarti kalau disimpulkan berarti konsisten, mental, disiplin, sama satu dari eksternal tadi komunitas gitu ya? Ya komunitas itu akan berjalan sendirinya sih. Oke, berarti 3 itu ya. Ini kita ganti ke konten. Kita mau tahu nih konten Miu tuh apa aja. Soalnya tuh pas aku coba research itu kayak konten tuh banyak banget, game yang ada ini ya ada gitu, kayak random banget gitu loh. Semuanya kamu cobain deh kayaknya. Iya, kalau dulu tuh aku kan lebih ke arah fokusnya itu kayak kontennya tuh kayak review gitu kan. Review meme lah, review wallpaper lah gitu kan. Nah, itu dulu. Cuma karena ya ini relate-nya ke kehidupan real life aku ya. Kalau sekarang kan lebih keterbatasan waktu ya, terutama aku lagi nggak di Indo gitu kan, aku lagi di luar negeri untuk fokus belajar bahasa di sana gitu. Belajar bahasa apa tuh? Bahasa Jerman. Wow. Nah, Miu katanya bisa bahasa Jerman. Miu yang di sini ya? Oh ya. Jadi pakai bahasa apa nih? Karena keterbatasan waktu. Karena kalau mau nge-review tuh lebih butuh banyak waktu, harus ngefilter juga kan submitan para audiens gitu. Biasanya ada yang ya 1-2 tidak terpuji gitu ya. Tidak masuk akal kenapa dia mengirim ini, tapi ya sudahlah gitu. Itu tapi tetap harus difilter kan. Itu kan butuh waktu gitu. Jadi kalau konten aku sekarang lebih ke arah gaming gitu, sama game-game yang aku suka aja sih. Kayak platforming gitu, bullet hell gitu. Catur. Catur. Ya aku suka main catur gitu. Ya itu emang jago loh. Ratingnya hampir 1000. Aku kemarin habis dihajar loh. Tapi kemarin kan ada menang banyak juga tuh. Iya, tapi aku dihajar tuh sama orang yang 1600 itu ratingnya tuh. 1600. Ya, jadi itu kontenku sih. Tapi kalau buat masa depan nanti aku pengen membawa lebih ke arah konten ngajar bahasa Jerman sih. Tapi itu takes time ya, karena aku harus mastering dulu the language gitu. Boleh dong ngomong sedikit bahasa Jermannya yang udah bisa. Ya, halo Leute, ich bin Amaya Miu, ich komme aus Indonesia und ich liebe dich. Ich bin itu namaku gitu kah? Ich bin tuh kayak ayam gitu. Oh aku ya oke. Tapi kalau tadi bilangnya bisa ich bin kayak ayam Miu kan gitu bisa. Cuma biasanya juga bisa pakai ich heiße like nama saya gitu. Banyak cara gitu loh untuk mengomong satu hal gitu di bahasa Jerman tuh. Oh, kayak berbagai makna gitu. Kayak kalau kamu mau ngomong ini bisa ini gitu, ada pilihannya gitu. Oh, sama aja berarti. Tapi ya? intinya sama aja. Selain bahasa Jerman, kamu bisa bahasa apa lagi sih? Bahasa Inggris? Bisa. Tapi kenapa ya? Kadang itu di live kamu sering nyelipin kata
Anjay. Itu pengaruh viewer ya, bukan aku ya. itu pengaruh viewer, itu aku kan Seiso aslinya. Oke, so banget nih. Aku dirusak sama viewer aku. Kebalik nih, bukan aku yang nge-influen viewer aku yang nge-influen aku. Tapi aku pernah lihat salah satu konten kamu. Tapi aku nggak tahu ya itu editan atau bukan. Di situ tuh kontennya kamu kentut pas lagi live streaming. Itu emang Harus banget ya dibahas ya. aku penasaran itu editan dari haters atau fans atau siapa atau emang kamu lagi apa Mas Ryan? Ini kalau misalnya di Buntuk Live ini chatnya udah pasti rame nih. Itu bukan editan. Ya itu bukan editan ya, terima kasih. Tadi kan kontennya bahas game nih. Berarti game-game yang kamu main tuh game-game yang santai, yang kayak game mikir itu kayak macam catur gitu kah? Kebanyakan. Gak ada kata santai di gameku deh kayaknya. Nggak ada. Gak ada deh, soalnya kalau lihat tuh kan isinya kalau game-game solo ya. Kalau yang aku main nggak collab gitu tuh aku lebih suka yang Bullet Hell gitu loh. Jadi aku yang gamenya susah banget, yang impossible. Bahkan kalau mungkin bete gitu langsung force close, race quit gitu bisa banget sih. Tapi aku suka gitu, yang menantang. Oh, pokoknya game-game yang susah lah ya. Waktu sebenarnya belum ku streaming, tapi aku juga suka yang kayak Dark Souls, Elden Ring gitu suka sih. Elden Ring. Kamu main itu nggak? Black Myth nggak? Black Myth Wukong nggak? Enggak, mahal. Pay gift. Kemahalan bang. Tapi itu aja itu Elden Ring aja aku nunggu di gift kok. Kirain tadi karena kamu nyebut Elden Ring, kirain kamu main Black Myth juga gitu. Sebenarnya pengen tapi nunggu gift. Oke, terus aduh bentar tadi kalau kan aku pernah lihat juga kalau pas loading screen-nya kelamaan itu kamu biasanya kayak marah-marah gitu kan. Nah, itu tuh gimmick atau realnya kamu emang gitu? 2 menit loh loading screen-ku lama ya. Lama ya? Enggak itu gimmick sih. Oh, gitu. Aku kan baik hati, Seiso. Oh, gitu. Kan saya malaikat gitu. Mana mungkin aku beneran marah, itu mah gimmick aja, Bang. Oke. Kita ini aja ya, kita percaya aja ya. Pura-pura nggak sih? Pura-pura percaya. Percayalah biar aku nggak sedih. Kalau untuk cara kamu menjaga semangat pas lagi streaming itu gimana sih? Wah, ini nih. tantangan besar nih, terutama buat kalau menurut aku setelah 1 tahun ke atas streaming tuh ini tantangan besar tuh. Kenapa itu? Kalau aku karena excitingnya udah Menurun. kemungkinan besar udah mulai menurun gitu. Sedangkan kalau kamu nggak bisa enjoy dengan kamu nge-stream, ya gimana caranya orang bisa enjoy gitu kan? Bener. Kalau orang nggak bisa enjoy juga, ya gimana caranya pengen nonton konten kamu gitu. Nah, jadi kalau menurut aku cara jaga semangat ya, kalau aku pribadi aku ya kebetulan mumpung di luar negeri, jadi saya banyak touch grass. Banyak apa? Aku Nyentuh rumput. touch grass. Oh, sebelumnya nggak itu, jarang keluar rumah. Aduh, Bang, aku introvert, Bang. Bang, aku introvert, Bang. Adakah satu momen di mana kamu melihat Miu di event? Nggak ada kayaknya. Tapi ini nggak kelihatan kayak introvert kok. Iya, gimana ya? Kamu introvert. Kamu introvertnya tuh pas ketemu di real gitu atau di online gitu juga bisa kayak malu gitu. Tergantung sih, tapi lebih introvert emang kalau di real life aja sih. Soalnya aku tuh emang susah banget untuk bergaul, susah untuk terutama di real life ya. Terus susah untuk memulai pembicaraan. Oke. Kalau gitu aku mau nanya lagi nih. Kamu punya temen ya? Ini pertanyaan boleh di skip gak? Ini nanya atau sarkas ini? Bete banget. Temenku dapat agregat bang. Aduh. Ya udah deh. Aku menawarkan diri menjadi temen, boleh nggak? Nggak deh, kamu soalnya suka
ngece aku nggak mau. Nanti aku apa belum jadi temen aja udah diajak, apalagi udah jadi temen kan. Diapain ntar aku tak kenal. Nah, nggak, tapi apa seriusan banyak temanku terutama kan VTuber zaman dulu gitu kan udah pada VTuber lama gitu kan. pergi gitu, udah pada pergi selamanya gitu dari hidup aku gitu. Selamanya. Ya, tapi masih aku masih ada temen kok. Serius nih ada temen. Ada. Masih kok. Tapi kalau misalnya apa ada VTuber baru gitu, apa mau ngobrol kak, udah nggak apa-apa, aku nggak gigit kok gitu loh, tinggal DM aja nggak apa-apa gitu. Oh berarti kamu tuh kayak sebenarnya kayak nerima gitu kalau misalnya ada VTuber baru yang mau ngajak mabar kah atau apa gitu? Open banget, tapi kayak aku tuh banyak gitu loh ya, jadi aku tuh kadang reach out itu apa sih, kayak Menjangkau. yang nge-DM duluan dulu, iya. yang menjangkau duluan gitu kan. Terus kan abis collab tuh kan biasanya ada lah kayak apa 30 menit 1 jam tuh ngobrol-ngobrol gitu kan. Biasanya kalau di VTuber mah kita jawab apa sebutannya kayak after collab gibah. Itu tuh banyak tuh yang ngomong, aku tuh sebenarnya pengen ngobrol sama Miu tapi aku tuh takut gitu kan. Kenapa takut? Iya, soalnya Miu kan udah gede, aku tuh kan masih baru mulai gitu tuh, kayak aku nggak gigit bang. Aku nggak gigit, ngapain kamu harus takut sama aku, paling malak doang. Maksudnya aku tuh nggak gigit, aku tuh open dulu, tapi kayak mereka tuh ngomong, lah aku nggak nyangka ternyata bisa secepat ini apa kenalan gitu kan. Maksudnya tiba-tiba udah cerita tuh tentang apa kayak pengalaman berdua yang bisa dikorelasikan bersama gitu. Terus kayak ngomong, ternyata Miu lu nggak seserem yang kelihatannya. Terus gue mikir, aku ini kelinci mana seremnya. Kelinci seimut itu. Katanya pada takut gitu kalau apa mau ngobrol sama yang maksudnya nggak segenerasi gitu. Nggak apa-apa bang, nggak apa-apa, asal kamu jangan tiba-tiba nge-DM-nya P gitu ya. Ya itu aku marah. Loh, tahu ya ada loh yang kayak gitu loh, kayak P gitu. Ada. Ya kalau itu nggak aku balas gitu loh. Kalau apa misalnya ngajaknya kayak apa ya? Oh iya, halo Miu, ini aku apa perkenalkan namaku dadadadadadada gitu. Aku mau ngajak buat main bareng dadadadadada gitu ya, nggak apa-apa. Aku open banget. Oke, jadi kayak gitu ya, adik-adik, teman-teman. Ya mau bentar lagi awas kalian ya, tiba-tiba DM PPP bloknya semua kalian. Ya kebongkar. Udah tebak duluan ya. mau ngomong gitu. Balik lagi nih ke streaming. Kamu ngerasa nggak sih kalau kamu biasanya stream pagi, siang, sore atau malam sih? Jam apa dulu nih? Jam di aku apa jam di penontonku? Oh iya ya. Jam-jam di sini, Kan jam di Indonesia. Kalau jam di Indo, yang pasti nggak mungkin pagi karena pagi aku tidur. Udah nggak mungkin gitu ya. Soalnya kan beda 5 kalau sekarang 5 jam, nanti mulai November itu Oktober apa November ya? Lupa aku. Itu mulai 6 jam gitu. Pokoknya antara 5 sampai 6 jam kan. Jadi kalau paginya di Indo tuh alias subuh ya di sini ya, nggak mungkin gitu aku streaming. Jadi biasanya aku tuh streamingnya bangun tidur. Bangun tidur langsung streaming ya? Iya. Arwahnya kaget gak sih? Kayak sekitar jam sore-sorenya Indo gitu kan, jam 3 jam 4 gitu. Tuh bangun tidurku terus mandi, nggak ada itu. Bangun tidurku terus streaming. Berarti jarang mandi. Jarang banget. Iya kan? Bener. Gini Mio, kita jelasin dulu ya. Tadi kan kamu katanya bangun tidur terus streaming. Nah kan belum mandi, jadi mandinya kapan? Oh iya, bener.
Takutnya ibu tiri. Vibes ibu tiri. Ya kan di sini dingin ya. Alasan klasik. Kamu coba mandi pakai air gitu, tapi airnya air es. Di sini tuh air itu bisa sekitar aku nggak tahu berapa, tapi sekitar 7 derajat ada deh. Terus gimana caranya Anda mau mandi tiap hari gitu ya? Gimana caranya Anda jadi es batu? Ini direbus. Masa air. Mahal loh, tapi seriusan ini fun fact ya. Orang Eropa itu jarang mandi. Satu, ada, kalau menurut aku ya ada 2 alasan. Satu, cuacanya dingin. 2, mahal. Air itu mahal di sini. Oh mahal, aku kira males gitu, mager. Enggak ada itu, enggak ada males-malesan. Kalau air mah 1 bulan cuma bayar 50.000 gitu, mah aku mandi tiap hari. Tapi biasanya kalau aku sih mandi 1 hari sekali sih, nggak apa-apa. Badan aku 2 hari nggak mandi masih wangi kok. Karena nggak berkeringat ya, karena dingin kan. Ya nggak berkeringat. Keringatnya yang ada jadi es batu kali ya. Ini pertanyaan udah selesai, kita pindah ke ini ya, ke apa namanya, segmen fun game Disordered. Jadi jawab cepat gitu. Kamu pilih salah satu. Oke. Ini bau-bau gua dibully kayaknya gitu. Enggak. Biasanya gini-gini itu ntar aibku keluar, guys. Mohon maaf ya. Oh, dari pertama tadi kan sushi atau sate kelinci. Pasti sushi kan ya. Ya. Sushi itu kenapa nggak pakai kelinci aja? Sih kalau pakai Sushi itu lumrahnya pakai salmon. Kalau nggak punya duit buat beli salmon tuh pakai ayam. Kalau nggak punya duit buat beli ayam tuh bisa pakai telur gitu ya. Sedangkan harga daging kelinci itu lebih mahal dari ayam. Tuh, buat apa gitu? Maaf deh, maaf. Wortel atau es krim? Es krim aja lah. Main game santai atau speedrun? Apa? Speedrun. Speedrun. Oh, speedrun. Oh ya, speedrun lah, pakai nanya. Chat baik-baik atau chat usil? Kamu sering usil apa sih? Kan baik hati, nggak mungkin usil dong. Stream malam atau stream siang? Malam. Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Atau bahasa Jepang? Nih Jerman bahasa kok Jepang ya? Jepang. Kamu juga Jepang bisa Jepang? boleh. Banyak. Baru N5. Solo stream atau collab? Solo. Karena aku introvert. Lebih suka kelinci atau kucing? Kucing. Tapi kan kamu kelinci. Tapi aku suka kucing. Hmm. Bukan berarti kalau aku manusia aku mencintai manusia, kan gitu ya. Kan banyak tuh manusia tapi lebih mencintai hewan. Nah, kan ya bisa juga kayak gitu. Next, game horror atau game puzzle? Game puzzle, fix harga mati. Pilih durian atau mangga? Harus banget ya pilih. Mangga. Kenapa gak pilih durian? Padahal kan durian raja buah gitu, lebih enak. Raja buah nggak tuh? Aku bentar. Pernah tahu nggak sih Kak? Aku dulu pernah stream makan es puter durian terus aku muntah. Nggak suka ya. Enak. Itu loh. Ya rasanya itu gimana ya? Manis ya manis, tapi nggak manis. Kamu tuh yang bikin nggak suka tuh baunya atau rasanya? Baunya. Kalau menurut aku lebih ke baunya dulu. Oh, Lebih dominannya di bau. lebih nggak suka di bau ya. Kalau aku kan wangi, walaupun nggak mandi. Pilih karaoke atau gaming? Gaming. Stream panjang atau stream singkat? Stream singkat lah. Singkat tapi banyak. Kayak gini, kamu mau nggak? Kamu mau disuruh kerja panjang apa kerja singkat? Oh iya, harusnya ada tambahan tadi ya. Stream panjang tapi donate-nya rame atau stream pendek donate-nya sepi? Nah, harus gitu. Kalau itu mungkin berbeda jawabannya. Nge-lag pas streaming atau nungguin loading pas Loading screen lama. Loading screen lama aja. biar bisa ngerosting. Sama biar bisa nggak baca kelakuan chat yang nggak sabaran gitu kan. Lucu kadang. Emang bener-bener like streamer like viewer ya. Sama-sama gak suka loading lama. Oke, itu aja ya Miu ini. Fun game ya. Mm-mm. Seru banget ngobrol sama
Amaya Miu, Miu Miu. Sampai lupa waktu nih. Kayak durasinya udah panjang banget gak sih? Aku bisa kucing. Ganti kucing aja. Durasinya kayak udah panjang banget gak sih? Soalnya tadi dia katanya lebih suka stream singkat, jadi kita ya nggak mau mengganggu dia lebih lama. Asal ada amplop coklat nggak apa-apa. Makasih banyak ya Miu karena udah mau sempetin ngobrol sama kita yang gak jelas. Jelas dong. Yang gak jelas om sebelah saya. Enggak, revisi. Tadi yang pertama udah bener. Yang pertama yang nggak jelas tuh tadi udah bener kok, nggak usah diganti, udah bener. Jelas dong. Ada nggak sih? Ini last question nih. Bukan question sih, kayak Dari tadi last mulu. tadi kan berapa? update. Ini coba kamu kasih pesan-pesan untuk viewermu gitu, suruh rajin mandi gitu. Jangan kayak streamernya. Maksudnya Kayak keceplosan apa gitu gak sih? Kedengeran apa gitu? pesan untuk viewer. Bisa diulangi tadi apa? Sabar Miu. Ini pesan-pesan buat viewer Miu. Tetap semangat, jangan lupa donate. Kalau nggak donate ntar gua nggak bisa makan di sini, mahal bos. Jangan lupa mandi juga. Nggak usah. Biar uang alokasi buat mandinya biar donate ke aku aja. Nggak usah mandi. Mandi mah opsional. Buang-buang air. 1 bulan bisa 50.000. Sabun ya berapa? 30.000. Kebanyakan sih. Berapa? 15.000 paling. Sampo 20.000 lah, mentok. Hitung ya. Tuh kalau dikalikan tuh 50.000 ditambah 10.000 apa 15.000 dan 65 ditambah 30 dan 95. Ketambahin 5.000 dan 100.000 kalikan 30 penonton gitu, wah udah lumayan. Oke, jangan lupa donate ya, berarti salah satu pesannya. Ya, jangan lupa donate, membership, dan siap di roasting sama saya. Makasih buat Miu untuk hari ini. Terus kami minta maaf kalau ada salah kata. Maaf sebesar-besarnya kalau dari Miu aku. Emang salahnya apa? Oh, berarti bener semua tadi Iya, yang di rumahnya. Bener semua sih. Loh, kamu kok minta maaf kok nggak tahu salah? Oh iya, maaf. Nggak peka banget sih jadi cowok. Enggak. Tolong Miu di closing. Maaf ya Miu kalau ada salah-salah kata dari kita. Nggak dimaafin. Itu jahat banget aku ya. Ya udah gitu aja gitu. Langsung oke, untuk viewers kita yang akan nonton ini nanti langsung aja cek sama ya Miu, follow semua akun sosmednya dan biar gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya guys. Jangan lupa tambahin join membership. Jangan lupa join membership juga ya. Biar apa ya Miu mandi. Ya betul, karena di sini harga air mahal. Oke. Tentu aja jangan lupa follow YouTube kita ya. Terus Subscribe. biar nggak ketinggalan kayak episode selanjutnya. Oke. Bye bye. Bye. Bye bye.